Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita boleh bersyukur ada lagi di dalam anugerah Tuhan di hari Minggu ini, Minggu 14 Maret 2021. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan sukacita dan dengan penyembahan kepadanya, memuji memuliakannya melalui ibadah Raya Minggu pada hari ini. Secara khusus kita memperingati Minggu Sengsara, Minggu Prapaskah yang keempat. Mari kita memaknai akan karya pengorbanan Kristus untuk setiap saudara dan saya. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mari masuk dalam ibadah kita berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menyambut akan ibadah pada hari ini dengan kita memuji Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia menyerahkan anaknya satu-satunya untuk kita umat manusia, agar supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita merenungkan di dalam masa raya Minggu Prapaskah ini sebagai satu wujud terima kasih kita atas kasih-Nya dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa kebaktian Raya Minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Jemaat, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikianlah nas pembimbing ibadah kita pada hari ini.
terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7b hingga ayatnya yang ke-9. Demikian sabda Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 1 sampai 18 Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari berdasarkan firman Tuhan ini, masing-masing kita merendahkan diri, mengaku dosa kita, dan memohon belas kasih dan pengampunannya. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami melimpah dengan syukur, karena kami boleh ada di minggu ini dengan penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna kami rasakan. Terlebih-lebih lagi kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, menghadap Engkau. Namun seketika kami harus menyadari bahwa betapa kami sadar siapakah kami di hadapan-Mu. Kami orang-orang yang tidak layak, oleh karena kami orang-orang yang berdosa. Sepanjang minggu yang kami lalui, tentu kami tidak luput dari yang namanya salah dan pelanggaran, bahkan dari yang namanya dosa. Baik dosa itu karena melawan kehendak-Mu, perintah-perintah-Mu, bahkan juga dosa karena telah menyakiti dan mendukakan hati sesama manusia, bahkan diri kami. Itu sebabnya Bapa, sebelum lebih dalam kami masuk dalam ibadah ini, kami datang padamu merendahkan diri memohon, kasihanilah dan ampunilah kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Bapa, agar kami layak untuk bisa datang beribadah, terlebih layak untuk boleh menerima berkat Tuhan, bahkan layak kembali diutus untuk boleh menjadi alat dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Doa pengakuan ini kami landasi dan dasari oleh karena kami beriman dan percaya bahwa Engkau Allah setia dan adil. Engkau pasti mendengar dan mengampuni, bahkan sudah menyucikan kami dari dosa dan kejahatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengampunan yang telah kami terima dari-Mu. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar, kita sudah mengaku dosa kita. Karena itu mari kita bersama-sama menerima berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Di dalam 1 Yohanes 3:16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan, berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Mari kita saling menyapa dengan kata dan ungkapan damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita boleh dilayakkan Tuhan, dan mari saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian, kasih yang sempurna telah kita terima dari Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita bagus atau hebat atau gagah, tapi karena kasih karunia-Nya lah yang telah melayakkan dan mengaruniakan kepada kita keselamatan dan hidup yang kekal, sehingga kita juga bisa menyapa dan berkata, Dia Bapa yang mengasihi kita. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan
kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri aku pinta, kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan, terima kasih. Sungguh benar bahwa tidak ada kasih yang sempurna seperti kasih-Mu. Bahwa Engkau Tuhan yang sungguh telah datang ke dalam dunia. Kau menderita mati untuk setiap kami orang berdosa, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan, memperoleh hidup kekal, tetapi boleh berjumpa denganmu dan menyapa Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang besar telah kami terima daripada-Mu. Dan saatnya ini kami kembali hendak merenungkan karya itu. Itulah kasih Allah yang sempurna yang sungguh telah kami terima. Mari buka hati kami ya Roh Kudus ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan bilang Kau menuntun kami dengan roh-Mu, dengan hikmat dan pengertian dari-Mu. Agar kami memahami, kami sungguh dapat menghidupi dan melakukan firman-Mu dalam kesehari-harian kami. Dengan kami boleh menjadi berkat seluas-luasnya bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Tapi ayat 14 kita akan membacanya. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak-anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum,
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga Bapak Ibu jemaat semua, dari anak-anak sampai orang tua, semua ada dalam sehat. Sekalipun pandemi masih terus ada, tapi kita tetap semangat karena kita boleh terus beribadah dan percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai kita. Amin. Nah Bapak Ibu, tema renungan atau pembacaan firman khotbah hari ini adalah kasih Allah sempurna. Ya, kasih Allah sempurna. Ini tema menarik karena juga bertepatan dengan hari di mana kita sedang merayakan minggu-minggu sengsara atau minggu-minggu prapaskah. Dan ini sudah tiba pada minggu prapaskah yang keempat. Nah saudara, kasih Allah sempurna. Banyak orang atau kelompok dan golongan memahami dan mengajar tentang Allah itu sendiri. Yang maha kuasa, gitu ya, yang maha besar, yang maha murah, tapi juga maha kasih. Nah kalau untuk Allah yang maha kuasa, untuk Allah yang maha besar, untuk Allah yang maha murah, mungkin kita bisa tahu, kita bisa mengenalnya dari ciptaannya, dari semesta, dari alam. Ya, sehingga orang bisa berkata, wah ya bumi penuh kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Dan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa besarnya Tuhan. Karena sungguh ya semesta ini mewakili, menyatakan dan mencerminkan tentang Sang Pencipta yang luar biasa itu. Sehingga kita berkata betapa Dia begitu maha dahsyat, maha kuasa, maha besar. Tetapi tentang maha kasih, ya ini menarik. Ya. Kalau untuk Allah yang maha kasih ini bagaimana kita bisa mengenal? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya. Bahwa Dia Allah yang maha kasih, yang menyayangi kita, yang mengampuni kita, yang menebus kita, dan yang menyelamatkan kita. Bagaimana kita mengenalnya? Apakah dengan semesta, dengan alam ini? Tentu sulit. Untuk mengenal Allah yang dekat, Allah yang mau bersama-sama merasakan kelemahan-kelemahan kita, Allah yang mau menyelamatkan, menebus kita, itu tidak mungkin dengan hanya melihat semesta dan alam ini. Maka saudara, ini sesuatu yang menarik. Melalui firman Tuhan ini, ya tentu kita akan dibawa untuk mengenal Allah yang maha kasih itu. Bagaimana kita tahu bahwa kasih Allah itu sempurna? Bagaimana kita tahu bahwa kasih Allah itu tanpa salah, tanpa cacat, tanpa ada yang kurang dan disebut sempurna? Maka melalui firman Tuhan ini, dalam khususnya yang kita akan soroti Yohanes 3 ayat 16, yang di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dari dasar ayat ini kita akan belajar dan diajar serta diberkati tentang kasih Allah sempurna yang akan membuktikan bahwa Dialah sesungguhnya Allah yang maha kasih itu. Ada 4 hal yang akan kita dapatkan dan kita akan renungkan tentang kasih Allah sempurna. Yang pertama, bahwa kasih Allah sempurna dikatakan di sini karena kasih Allah itu begitu besar. Ya, ayat yang ke-16 bagian A. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah itu begitu besar. Ya.
Dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah tidak hanya bicara tentang kasih-Nya begitu besar, tetapi di sini dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu bukan hanya bagian dari sifat Allah, tetapi kasih itu sesungguhnya atau Allah itu sesungguhnya adalah kasih. Ya. Kasih itu menjadi hakikat dalam diri Allah itu sendiri. Nah, perhatikan, dengan memahami Allah adalah kasih itu saja sudah buat kita takjub dan sungguh heran atasnya. Apalagi ketika dikatakan di sini bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Nah, saudara, kasih Allah yang begitu besar inilah sesungguhnya menunjukkan bahwa kasih Allah itu sempurna. Amin. Ini sempurnanya di mana dan sempurnanya apa? Nah, ada beberapa hal. Yang pertama bahwa dia dikatakan sempurna karena kasih-Nya itu universal. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan akan apa? Bangsa tertentu, bukan akan apa? Suku tertentu, tidak. Atau tempat tertentu, bukan hanya untuk Yahudi saja. Tapi di sini dikatakan dunia ini, kasih itu universal. Kasih Allah itu sungguh menjangkau segala penjuru bumi ini, semesta ini. Itulah disebut sempurna. Yang kedua, dia disebut kasih Allah itu sempurna karena kasih-Nya tidak terbatas, unlimited. Ya. Tidak terbatas. Dari ras mana, dari suku mana, golongannya apa, agamanya apa, statusnya apapun, Allah begitu mengasihi. Inilah kasih sempurna, bukan kasih yang pilih-pilih gitu ya, atau pilih-pilih kasih. Ya, karena satu suku dia kasihi. Nah, itulah manusia, ya. Tetapi di sini juga bicara kasih Allah sempurna karena unconditional love, atau kasih yang tidak bersyarat. Ya. Kasih yang tidak bersyarat. Ya. Jadi dia mau seberdosa apapun, sejahat apapun, ya, sebejat dan seburuk apapun, ya, bahkan sesaleh sesuci apapun, ya, haram kafir dianggap begitu, ya, dikatakan apa? Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap mengasihi kita. Karena kasih-Nya tidak bersyarat. Nah, kalau manusia bersyarat, harus buat ini dulu baru aku mengasihi kamu. Harus lakukan ini dulu baru aku mengasihi kamu. Bahkan Tuhan justru berkata bahkan apa? Ya, dia mengasihi, ya, Allah mengasihi, ya, siapapun, bahkan musuh, bahkan orang yang jahat, bahkan orang yang tidak layak. Dia mengasihi. Inilah kasih tanpa syarat. Ya. Kalau manusia kasih bersyarat. Ya. Sama seorang istri, saya pernah sampaikan juga kan. Lapor ke polisi, datang dia ngos-ngosan lapor kepada polisi. Pak polisi tolong suamiku suamiku ini tidak pulang-pulang. Lah kok tidak pulang-pulang? Loh kenapa? Sudah berapa lama? 2 minggu Pak polisi. Lah kenapa baru lapor sekarang? Ya karena pas hari ini tanggal gajian suami saya. Nah saudara, ini kan berarti apa? Kasih-Nya itu bersyarat. Kasih-Nya itu karena ada udang di balik batu atau rempeyek gitu ya. Karena dia memang butuh suami, karena bukan suami yang dia butuhkan, tapi uang suaminya. Kan ini bersyarat, ini sesuatu yang juga jahat pada akhirnya. Nah itulah manusia. Tetapi di sini dikatakan apa? Kasih Allah tak bersyarat. Kasih Allah tak terbatas. Kasih Allah universal. Maka kesimpulannya bahwa apa? Begitu besar kasih Allah justru menegaskan, menunjukkan bahwa di hati Allah sesungguhnya tersedia tempat yang sangat luas bagi manusia siapapun dan apapun keadaannya, apalagi yang berdosa. Dalam Nats, dalam pengakuan dosa kita tadi dikatakan, sekalipun dosamu seperti kirmisi, merahnya seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti salju dan bulu
domba. Artinya apa? Sebejat-bejatmu, sejahat-jahatmu, seberdosa apapun, Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikanmu dari segala dosa. Nah, inilah kasih Allah yang begitu besar. Yang kedua, kasih Allah itu justru kebalikannya, begitu kecil. Nah, ini menarik ini. Ini teori baru kali ini ya. Ya, saudara, tentu kecil ini bukan arti fisik atau lahir ya, atau letterlek. Tapi kebalikan dari makna, artinya dikatakan di sana mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, tetapi menarik di sini bahwa Allah yang kita sembah tidak hanya Allah yang transenden, ya, tidak hanya Allah yang maha kuasa, maha besar, maha dahsyat, tetapi Allah yang imanen, yang justru kalau kita berkata di sini, dia sungguh menjadi orang pribadi yang rendah, ya. Dia masuk menjadi sama dengan manusia di dunia ini. Dia rela menjadi hina, menjadi miskin, bahkan menjadi hamba, agar supaya kita manusia, umatnya yang berdosa ini, ditebusnya, diselamatkannya. Inilah kesempurnaan Allah itu sendiri. Bahwa dia tidak hanya ada di atas, terus dia tidak bisa di bawah. Oh, salah. Justru Allah mampu, dia bisa menguasai segala sesuatu. Ini menarik. Ya, kita punya Allah yang sempurna. Maka tidak ada yang bisa mendakwanya. Tidak bisa merampasnya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak hanya bicara hal-hal dahsyat, tapi hal-hal yang hina sekalipun. Tidak ada yang bisa. Nah, saudara, ini luar biasa. Jadi kasih Allah sempurna dengan apa? Dengan kehadiran Yesus sebagai bukti dari kasih Allah itu sendiri. Jadi Allah itu tidak hanya omong doang, tidak hanya berfirman, tapi apa yang dia katakan, difirmankan tentang kasihnya yang akan menyelamatkan, menebus kita, maka dia lakukan, dia laksanakan. Saudara, inilah kesempurnaannya. Bahkan di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 berkata apa? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Wah, dia guru dan Tuhan. Dia bisa membasuh kaki murid-muridnya. Ini kan sesuatu yang tidak hanya dia katakan, tapi dia hidupi. Berkaitan apa? Dia sudah besar. Dia sudah agung. Maka keagungan kebesarannya tidak dipengaruhi dengan profesi pekerjaan apapun. Karena justru dengan dia kecil, dia merendah, dia menjadi lemah. Justru disitulah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Wah, ini luar biasa. Inilah yang membuktikan bahwa kasih Allah itu sempurna. Sehingga apa? Dosa, kehinaan, penderitaan tidak lagi berkuasa menguasai dan mengendalikan serta mendakwa kita manusia. Kenapa? Karena nilai kita ada di dalam Kristus. Maka bukan ada pada emas, bukan ada pada gelar, bukan ada pada kehormatan, kedudukan, bukan ada pada jabatan. Bukan ada pada pengakuan orang. Tapi apa? Pada Kristus. Justru disitulah kita berharga bernilai. Karena kita boleh menjadi anak-anaknya. Yang ketiga, kasih Allah begitu sempurna dikatakan karena kasihnya pasti dan menjamin setiap saudara dan saya. Perhatikan kalimat ayat ini. Tidak ada yang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah jaminan Allah yang adalah kasih. Bahwa keselamatan dan kehidupan kekal akan diperoleh dan dimiliki seseorang. Dan itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena Allah di dalam Yesus Kristus menjaminnya, memastikannya, dan menjaganya itu sungguh-sungguh. Ya, maka di dalam Kristus tidak ada kemurtadan seharusnya. Tidak ada yang namanya apa? Ya, mualaf, sebenarnya nggak ada itu. Ya, kalau kita betul-betul telah diselamatkan, maka dialah yang menjaga, memelihara setiap saudara dan saya. Nah, ini yang disampaikan dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun.
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Di sana dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudara, itu menjadi satu kekuatan, penghiburan dan peneguhan serta penegasan untuk setiap saudara dan saya untuk meyakini bahwa kehidupan kekal Dia berikan dan itu tidak akan pernah hilang, itu tetap ada sampai selama-lamanya. Ini sungguhnya menunjukkan bahwa kasih Allah sempurna. Karena apa? Karena iblis, dosa dan maut tidak lagi bisa membatalkan keselamatan dan hidup kekal yang Dia telah karuniakan terhadap saudara dan saya. Amin. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang terakhir, kasih Allah begitu disebut sebagai kasih yang sempurna karena Dia adalah Allah yang pantas dan layak dipercayai. Kasih Allah sempurna karena apa di sini? Kasih Allah begitu pantas dan layak dipercayai. Saudara, kalimat ini menyatakan tentang dua hal, implikasi dan aplikasi. Maka implikasinya saudara, dengan kebenaran firman Tuhan ini hendak menunjukkan bahwa tidak ada Allah yang maha kasih dan tidak ada kasih yang seperti kasih Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kasih Allah ini adalah kasih yang berinisiatif. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Itu sebuah informasi bahwa Allah sendiri yang berinisiatif untuk mau mencari dan menyelamatkan saudara dan saya dengan apa? Dia berkorban, menyerahkan dirinya, itulah anaknya yang tunggal satu-satunya untuk saudara dan saya. Maka sebagai aplikasi saudara, sebagai satu langkah praktis kita, mari kita bersungguh-sungguh dan memperhatikan ayat 16c bagian terakhir. Supaya apa? Setiap orang percaya kepadanya. Ya kan? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Siapakah yang tidak binasa dan beroleh hidup kekal? Itulah setiap orang percaya kepadanya. Maka aplikasi dari kita memahami dan mengenal bahwa hanya Allah yang di dalam Yesus Kristus itulah memiliki kasih dan kasihnya sempurna. Maka mari kita menjadi orang yang pertama. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah kasih Allah itu sendiri. Nah, percaya yang dimaksud di sini adalah mari kita bertobat sungguh-sungguh, lahir baru, lahir kembali dengan lahir secara rohani. Sebagaimana yang Yesus sampaikan kepada Nikodemus. Inilah sesungguhnya perikopnya kan. Dalam ayat 1 sampai ayat 13 itu dijelaskan tentang Nikodemus, seorang Farisi, pemimpin lagi. Dia bertanya, bagaimana mungkin Yesus anak tukang kayu kok bisa melakukan perkara-perkara seperti apa yang sesungguhnya Allah yang lakukan begitu ya. Sepertinya Allah menyertai dia begitu. Bagaimana bisa? Yesus tidak berkata dan menjawab seperti yang dia tanyakan. Tapi langsung kepada inti persoalannya. Ayat 3. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan pernah melihat kerajaan sorga. Bayangkan, ya, lihat aja nggak bisa apalagi masuk. Nah saudara, ini menjadi sesuatu pernyataan tegas. Maka dijelaskan tentang bagaimana lahir secara rohani, bagaimana lahir kembali. Nikodemus berkata, bagaimana aku yang sudah tua ini masuk lagi ke rahim ibuku kan? Itu manusia kan? Itu logika orang-orang yang sudah berdosa. Dan itulah yang sungguh harus kita sungguh-sungguh rindukan, dipulihkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang bahwa orang yang lahir secara rohani memang secara fisik nyata-nyata tidak nampak, tapi dia seperti angin begitu ya. Ada sesuatu yang bergerak, tapi yang menggerakkan itulah angin, tak kelihatan. Nah itulah sesungguhnya lahir secara rohani. Ada sesuatu yang dikerjakan dari dalam dirinya. Maka ketika seorang sungguh-sungguh mendengar firman, dia ditegur, dia dikoreksi, maka dia terbuka hatinya. Dia merendahkan diri, menyesali, bertobat. Dan di saat itulah dia terbuka untuk mengundang Yesus dalam hatinya. Dan di dalam firman Tuhan ketika seorang percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus memeteraikan dalam hatinya, hadir dalam hidupnya. 1 Yohanes 1:12, setiap orang yang percaya menerima diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi artinya apa? Dia akhirnya hidup betul-betul sungguh-sungguh percaya
kepada Allah yang Maha Kasih itu. Tidak hanya Allah Maha Kuasa yang banyak orang hanya tahu itu, tapi tidak mengenal sesungguhnya Allah yang benar itu siapa. Tapi ketika kita percaya kepadanya, barulah kita akhirnya mengenal siapa Allah. Bahwa Dia Allah adalah kasih. Dan ekspresi serta kelanjutan dari setiap orang yang percaya, nampak dari hidupnya, itulah apa? Hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam apa? Kasih. Inilah yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Ya, bahwa ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka hidup kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yaitu apa? Meninggikan Kristus, mengagungkan Kristus dalam hidup kita. Ini yang disampaikan dalam ayat 14 tadi, yang dimana Yohanes mengambil sebuah kisah tentang umat Israel di padang gurun, di mana mereka orang yang berontak, yang tegar tengkuk, keras hati, sehingga Tuhan sudah memberkati mereka tetap bersungut-sungut. Itu sebabnya Tuhan mengirim ular-ular tudung untuk mematok mereka, menggigit mereka sehingga mereka mati. Tapi ketika mereka bertobat dan mereka sungguh-sungguh menyesal dan mereka melihat ya ada tiang yang dibuat oleh Musa disuruh Tuhan, yaitulah ular ya, hinustan itu ya. Ketika mereka melihat ular tudung itu yang dibentuk dalam sebuah patung begitu, tembaga, maka mereka sembuh, mereka pulih. Itu menggambarkan bahwa mereka juga harus meninggikan Yesus. Sebagaimana Musa meninggikan ular itu, maka demikian juga orang-orang percaya. Mari meninggikan Dia. Maka itulah yang Tuhan maksudkan melalui ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah, maka olehnya kita sungguh tidak hanya melihat ya hal-hal yang simbolik itu, tapi justru mengalami Yesus Kristus di dalam hidup kita. Maka mari wujud bersamanya adalah saling mengasihi, kita saling menghormati, saling membangun, saling menghargai, saling memperhatikan. Itulah bentuk daripada orang yang sudah mengenal Allah, yang di dalamnya sungguh hidup di dalam kasih. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih adanya. 1 Yohanes 4, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi ketika kita tahu dan kita menyadari Allah itu adalah kasih, dan kasih Allah sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus yang kita sudah terima, maka mari kita hidup dalam kasih, saling mengasihi. Nyatakan itu, hidupkan itu, tampakkan itu dalam kesehari-harian kita. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati Bapak Ibu semua saudara untuk mari menjalani hari ini dengan pemahaman bahwa Allah itu kasih, dan biarlah kasih Allah yang sempurna itu sungguh-sungguh dapat dilihat oleh setiap orang dimanapun kita berada, sehingga mereka bisa percaya dan mengenal Allah, bahkan mengalami kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba sudah selesai berbicara firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus-Mu yang akan menjelaskan dan menerjemahkan itu dalam kesehari-harian kami, supaya kami boleh menghidupi pemahaman kami tentang Allah yang Maha Kasih, di mana kasih Allah itu sempurna, dapat kami nyatakan dalam hidup yang nyata, yang nampak, dilihat oleh orang, sehingga melalui hidup kami banyak orang mengenal Allah dan mengasihi Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan kredo pengakuan kita, itulah pengakuan iman rasuli, bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Mari kita mengatakan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi dan menyambut semua berkat Tuhan dengan memuji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dalam firman-Nya Imamat 19 ayat 5, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kasih Allah melingkupi saya. Mari kita sambil mengiringi pujian dan memberi persembahan, kita juga mengingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk memenuhi akan sewa ruko D47 kita. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan yang telah kami terima sepanjang minggu ini. Dan karena itu kami boleh memberi dan mengembalikan kembali berkat Tuhan melalui persembahan syukur pada minggu ini. Berkenanlah Tuhan menerimanya, memberkati dan memakai persembahan ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan Gereja Pokok Kris Kota Wisata. Berkati semua majelis yang akan mengelola persembahan ini. Berkati juga semua jemaat yang sudah memberi dan mungkin belum sempat memberi. Berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka dan masa depan mereka. Biarlah damai sejahtera Kristus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau bersyafaat kepadamu ya Tuhan. Menyerahkan pekerjaan Tuhan, itulah misi baik dalam negeri luar negeri. Tuhan memberkati khususnya hambamu Pak Pendeta Charles Oimatan di Kamboja dan juga semua tim misi di sana, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di berbagai wilayah di tempat dimanapun. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka dan Tuhan urapi dengan tanda-tanda heran menyertai. Sehingga lewat setiap pelayanan mereka apapun, semua orang boleh dipulihkan, tapi juga boleh bertobat sungguh-sungguh diselamatkan dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, cukupkan dan penuhi setiap berkat kehidupan hamba-hambamu di sana, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gerejamu Tuhan berkati, supaya terus juga peduli dan terus bergerak dalam pekerjaan misi dan juga dalam pengutusan. Kami taruhkan semua dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, kami saat ini mau sehati berdoa untuk bangsa negara kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, khususnya Presiden, Wakil Presiden, semua Kabinet Indonesia Kerja atau Indonesia Maju. Tuhan berkati supaya mereka tetap semangat. Di tengah pandemi COVID ini mereka terus berkarya, bahkan lebih lagi Tuhan pakai dalam terus membangun bangsa ini dalam semua lini, bahkan aspek, bahkan komponen apapun juga. Tuhan, kami topang doakan semua masyarakat atau warga juga Tuhan tolong supaya mereka terus
berhikmat dan bijaksana bagaimana berpartisipasi dalam membangun akan kehidupan bangsa ini dengan mereka hidup dengan baik dan terus menjadi warga masyarakat yang terus bersama-sama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami serahkan juga Tuhan untuk bagaimana memulihkan dan mengatasi akan pandemi COVID ini yang terus berlangsung, vaksin yang terus dilakukan di berbagai komponen masyarakat, bahkan juga berbagai wilayah. Mari juga tolong Tuhan yang akan memimpin semua jalannya akan kegiatan vaksin ini sehingga semua warga boleh dapat menerimanya dengan baik. Dan kami rindu biarlah juga sungguh pandemi ini boleh segera berlalu, berhenti, sehingga Indonesia boleh kembali bangkit untuk boleh kembali pulih dari segala keadaannya. Untuk sungguh Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa dan serahkan juga untuk korban bencana alam, baik banjir, longsor, gunung erupsi, maupun juga berbagai peristiwa-peristiwa bencana yang lain. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan, damai sejahtera, khususnya untuk keluarga korban longsor, untuk Bapak Pak Saribu dan juga Bapak Siombing yang ada di Sumedang, yang sungguh kehilangan anak dan istri karena tertimbun tanah longsor ini. Tuhan tolong supaya mereka juga diberi kekuatan sehingga mereka juga tetap semangat untuk menjalani kehidupan ke depan, membesarkan anak yang masih Tuhan berikan mereka ada bersama-sama. Mari Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja dan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, semua majelis dan semua pengurus pengerja, Tuhan berkati. Beri kesatian kerjasama dalam melayani, roh takut Tuhan dan kasih dari Tuhan mengalir. Sehingga kami boleh terus bersama-sama bergandengan tangan sehati setia untuk melayani Tuhan, membangun kehidupan jemaat dalam iman, pengharapan dan kasih, dalam misi dan dalam oikumenis. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan semua jemaat yang sudah lanjut usia. Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesi, Bapak Ibu Sungguh, Bapak Ibu Runtu Rambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Oma Eti dan Opa Fahri Pilealu, Bapak Anwar, Ibu Dora Tiambun Herzog, Opung Maruli Silalahi, Opung Olesinta Borutobing, Bapak Bastian Tuaidan, Oma Eki Pelanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Sutumeang, Pendeta Raden Sutopo, Bapak Pangaribuan, Bapak Sabar Gultom, Eyang Ien Mas Paitela. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu di masa tua supaya mereka tetap bersuka cita, mereka tetap terus menjadi berkat dan teladan bagi anak cucu dan keturunan bahkan generasi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Selvi Rembref, Opung Maratur Panggabean, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, adik Michael Tirta Winata, Ibu Kristina Ramona Bulan, Ibu Opung Cindy, Bapak Sumiharjo, Pak Pahan, Bapak Tatit, Ibu adik kami Putri Agape, Bapak Penatua Markus Subali, Eyang Muji Rahayu, Penatua Heri Margono, dan juga keluarga. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan jemaat-jemaat yang tidak dapat kami sebutkan. Tapi dalam keadaan sakit Tuhan, pulihkan Tuhan jamah, dan Tuhan beri sembuhan dan juga kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Iman dan pengharapan ada sehingga mereka percaya mujizat-Mu dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakon, kami topang dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi berkat, seluas-luasnya menjadi tanda-tanda heran bagi banyak orang, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan karena melihat anak-anak ini terus berkarya menjadi saksi, menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa juga untuk gereja supaya Tuhan juga menolong, supaya gereja ini juga sungguh Tuhan berkati, khususnya dalam kami membeli ruko D47. Kalaupun saat ini kami sedang memperpanjang sewa atau kontrak, biarlah juga Tuhan tolong dan cukupkan dana sehingga kami boleh dapat melanjutkan dan memperpanjang akan semua kegiatan operasional gereja-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang tahun-tahun yang ada. Kami doakan juga supaya ada kerinduan dan juga ada upaya bahkan kemampuan bagi gereja untuk bisa membelinya. Bahkan juga Engkau menggerakkan hati Pak Ferdinand Lucas juga untuk dengan rela bersedia menjualnya kepada gereja-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Posma Rohana Rauli Situmorang, adik Eleanor Opelia atau anak dari Pak Edi Refahyudi, Saudara Gagas Wicaksana, Bapak Poster Marpaung, dan Saudari Marcelina yang sungguh Tuhan boleh tambahkan usia di minggu ini. Maka biarlah dengan bertambah usia mereka bertambah-tambah dalam mencintai Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi, melayani, dan memberi hidup
untuk dipakai Tuhan serta berserah penuh kepada apa yang menjadi rencana tujuan Tuhan. Berkati studi, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, usaha, bahkan berkati masa depan mereka. Pakai mereka untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami bawa dan serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami. Khususnya doa kami buat anak-anak kami yang akan studi, akan menghadapi akan ujian dalam minggu ini Tuhan. Untuk anak-anak di bangku SMP atau di kelas 9. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan juga doa kami untuk saudari atau adik kekasih kami Andrea, Tuhan juga menolong supaya dia boleh tekun belajar maupun teman-teman yang lain. Sehingga semua bisa dapat dia jawab dengan tepat dan dia boleh berhasil. Tuhan berkati anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian di minggu-minggu ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Ini doa syafaat dan syukur kami. Kami bawa dan serahkan kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan kembali dalam semua aktivitas kita sepanjang minggu ke depan. Mari kita renungkan dan hidupi firman Tuhan. Bahwa kasih Allah sempurna. Mari kita hidup dalam kebenaran. Kita percaya sungguh meninggikan Dia. Dan saling mengasihi. Dalam hidup bersama. Dengan keluarga. Dengan saudara. Bahkan dengan jemaat. Dan dengan siapapun. Biarlah kasih Allah itu menjadi nyata dalam hidup kita. Dan sungguh sempurna adanya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Itulah yang menjadi doa, kerinduan kami. Karena kami sudah mengalami kasih Allah sempurna. Sungguh kami rasakan. Biarlah kami nyatakan, nampakkan dalam hidup kami dan kebersamaan kami. Haleluya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami
padamu, agar kami dekat padamu. Karena itu mari jemaat, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Gembala majelis menyampaikan selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas dalam sepanjang minggu ke depan. Kiranya Tuhan menyertai dan ingat serta perhatikan akan protokol kesehatan 6M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhkan diri dari kerumunan, kemudian membatasi dari mobilitas, dan jangan lupa M terakhir, makan makanan yang sehat. Tuhan memberkati. Shalom.